dalam acara workshop online. Untuk tema workshopnya tadi sudah dijelaskan, yaitu kertas kerja pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Untuk narasumber kita kali ini Bapak Yefri Purnama, Sarjana Hukum, betul ya Pak? Dari PBJ Kutai Kartanegara. Bapak Yefri ini termasuk tim ini ya Pak, penyusun MDP 1221 ya Pak ya? Insya Allah, Bu. Kemudian tadi sudah diperkenalkan untuk saya Teti Widowati, untuk saya sendiri dari Jafung PBJ Setda Kabupaten Karawang Pak. Kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan workshop online kertas kerja pekerjaan konstruksi ini dimulai pada jam 14 sampai dengan jam 15.30. Untuk narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan tanya jawab dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan dapat mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Untuk link post test daftar hadir disampaikan di chat Zoom dan kemudian untuk yang post testnya paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Demikian untuk tata caranya. Kepada Bapak narasumber Pak Yefri Purnama, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Teti. Baik, terima kasih Bu Teti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bu? Jelas Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan tentunya saya banggakan Pak Mudi Santosa hari ini mengamanahkan kepada saya Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama Bapak Ibu kita sharing diskusi terkait kertas kerja pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Sudah terlihat ya Bu ya? Terlihat Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi terima kasih kepada Pak Mudi Santosa yang sudah hari ini memberikan amanah kepada saya untuk bersama Bapak Ibu kita sharing diskusi terkait kertas kerja pengadaan langsung pekerjaan konstruksi khususnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya bukan pengajar, bukan memberikan materi ke Bapak Ibu, saya cuma sharing diskusi saja karena pada prinsipnya pengadaan langsung ini sudah familiar kita laksanakan. Bapak Ibu juga mungkin sudah punya kertas kerja masing-masing, khususnya para pejabat pengadaan. Ini saya coba sharing terkait kertas kerja yang biasa saya gunakan di tempat saya dalam proses pengadaan langsung. Mungkin juga dari Bapak Ibu ada yang kertas kerjanya lebih sempurna, ya kita juga bisa sharing diskusi Pak, juga jadi bahan masukan buat saya. Ya, oke saya langsung saja Bapak Ibu. Ini tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Teti. Nama saya Yefri Purnama. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Saya dari UKPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Aktif juga sebagai Pokja Pemilihan, juga sebagai pejabat pengadaan. Dan tadi seperti kata Bu Teti ya, kemarin kami diamanahkan sebagai tim penyusun rancangan perubahan model dokumen pemilihan pada perubahan peraturan LKPP 12 2021 yang sampai sekarang belum launching sih Bu. Kita belum tahu kapan ini perubahannya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Sebagai pengantar Bapak Ibu untuk sekedar mengingatkan. Nah, apa itu pengadaan langsung? Sebagaimana kita ketahui, pengadaan langsung merupakan cara memperoleh atau mendapatkan melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk mendapatkan penyedia secara atau pengadaan langsung adalah memproses pemilihan untuk mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu Bapak Ibu sekalian. Di mana sesuai Perpres 12, Perpres 16 2018, mohon maaf, dan Junto Perpres 12 2021, memang kita ketahui untuk jasa konsultansi itu untuk maksimal nilai sampai dengan 100 juta. Sementara di pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu maksimal 200 juta. Ya, sementara untuk di wilayah Papua dan Papua Barat itu maksimal 200 juta untuk jasa konsultansi dan maksimal 1 miliar untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya seperti itu.
Baik, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pemilihan melalui pengadaan langsung untuk semua jenis pengadaan, di mana kita ketahui untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, itu nilai sampai 50 juta dengan bentuk kontrak bukti pembelian. Sementara yang hari ini kita coba bahas adalah terkait dengan pekerjaan konstruksi, ya Bapak Ibu. Jadi pekerjaan konstruksi itu untuk semua nilai dengan paling banyak sampai dengan paling banyak 200 juta menggunakan bentuk kontraknya adalah surat perintah kerja. Gitu. Jadi nilai sampai dengan 200 juta berarti rentang nilai bawahnya itu tidak ada batasan Bapak Ibu seperti pengadaan barang. Jadi semua jenis pekerjaan konstruksi nilai sampai 200 juta itu menggunakan surat perintah kerja. Berarti kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi khususnya dilaksanakan untuk nilai pengadaan sampai dengan 200 juta. Yang melaksanakan pelaku pengadaannya adalah pejabat pengadaan dan proses pengadaannya adalah dengan surat penawaran yang nanti disertai dengan klarifikasi dan negosiasi harga. Ini ya untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana metode pemilihannya? Itu kita juga sudah saling ketahui sama. Yang pertama adalah untuk metode penyampaian penawaran itu dengan metode satu file. Ya, jadi metode penyampaian penawaran itu dengan metode satu file di mana dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran disampaikan bersamaan ya, dalam satu kali proses penyampaian. Itu penyampaiannya dokumen penawaran satu file. Terus metode evaluasi penawarannya dilakukan dengan sistem gugur, start and file Bapak Ibu, tidak dengan sistem nilai atau dengan sistem pembobotan biaya seperti itu. Terus khusus untuk metode kualifikasi. Untuk metode kualifikasi yang kita gunakan adalah tentu metode pasca kualifikasi, di mana evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran. Dan metode evaluasi kualifikasinya juga dilakukan dengan metode sistem gugur Bapak Ibu sekalian. Oke, nah itu tadi pengantar Bapak Ibu sedikit terkait pengadaan langsung khususnya di pekerjaan konstruksi. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai persiapan pemilihan Bapak Ibu. Ini persiapan pemilihan khususnya di pengadaan langsung Bapak Ibu sekalian yang bersifat surat penawaran bernilai sampai di atas, kalau pekerjaan konstruksi tadi saya sampaikan dengan nilai di atas 200 juta. Kalau di pengadaan barang atau jasa lainnya ini nilai di atas 50 sampai 200 seperti yang sebelumnya kita ketahui. Yang pertama adalah proses review dokumen persiapan pengadaan. Ini tahap pertama Bapak Ibu. Nah tadi saya kembali, pengadaan langsung adalah proses pemilihan dengan nilai tertentu. Jadi pada prinsipnya apa yang membedakannya dengan tender ya tadi ini cuma dengan nilai tertentu saja, dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah. Sementara kalau pada prinsipnya tahapan proses pemilihannya hampir sama saja dengan proses tender. Ya tentu dengan contohnya nih, awal kita mulai dengan proses review dokumen persiapan pengadaan. Selanjutnya setelah review kita lanjutkan dengan proses penetapan persyaratan penyedia. Nanti ini penetapan persyaratan penyedia, lalu dilanjutkan dengan penetapan jadwal pemilihan, dan terakhir adalah kita lakukan penetapan dokumen pemilihan. Sebelum setelah itu nanti baru kita lakukan proses pemilihannya seperti apa. Jadi ini Bapak Ibu tahapan persiapannya kalau di proses pengadaan langsung dimulai dari review dokumen persiapan pengadaan, menetapkan persyaratan penyedia, menetapkan jadwal pemilihan, menetapkan dokumen pemilihan. Oke. Nah, yang pertama terkait proses review dokumen persiapan pengadaan. Seperti kita ketahui proses review dokumen persiapan pengadaan itu meliputi review spesifikasi teknis, khususnya di pekerjaan konstruksi. Kalau di jasa konsultansi tentu review kerangka acuan kerja, karena ini kita bicara pekerjaan konstruksi. Jadi di review spesifikasi teknis, selanjutnya review HPS, review rancangan kontrak. Kalau di pengadaan langsung berarti reviewnya rancangan kontraknya adalah SPK ya. Review dokumen anggaran belanja, review ID paket rencana umum pengadaan, review waktu penggunaan barang jasanya, review analisis terhadap analisis pasar, dan terakhir review terkait penetapan dan identifikasi terkait resiko keselamatan konstruksi, khususnya di pekerjaan konstruksi. Nah,
apakah di pengadaan langsung, selama ini kita mungkin familiar di tender Bapak Ibu, khususnya di poin 8 ini terkait identifikasi bahaya dan penetapan risiko pengamatan konstruksi. Artinya perlu kita ketahui bahwa sesuai Permen PUPR 10 gitu ya terkait ketentuan keselamatan konstruksi tidak ada pembatasan Bapak Ibu. Nilai apakah itu pengadaan langsung dikecualikan, hanya standar tidak berarti semua proses pengadaan pekerjaan konstruksi wajib ada penetapan identifikasi bahaya dan penetapan tingkat resikonya. Nah, ini pun di pengadaan langsung juga harusnya berlaku mestinya. Dan ini juga tercantum harusnya di dalam spesifikasi teknis dari PPK yang juga nanti menjadi bahan reviewnya pejabat pengadaan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Yang pertama Bapak Ibu, review spesifikasi teknis. Nah, di sini apa? Skupnya adalah outputnya kita memeriksa kelengkapan dan uraian-uraian yang diatur dalam spek. Seperti kita ketahui, khusus pekerjaan konstruksi itu kan ada spesifikasi peralatan konstruksi, spesifikasi bahan bangunan konstruksi, misalnya spesifikasi peralatan, spesifikasi tenaga kerja, misalnya personil manajerial, seperti itu. Nah, termasuk spesifikasi tadi identifikasi risiko, metode pelaksanaan, dan tentu tambahnya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui ada SE 8 LKPP kemarin di 2023 tentang afirmasi penggunaan produk dalam negeri disampaikan bahwa PPK wajib mencantumkan nilai komponen dalam negeri minimum dalam spesifikasi teknis atau ke atas. Itu pun juga berlaku Bapak Ibu di pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Jadi itu juga menjadi bahan review nanti. Apakah sudah mencantumkan pemenuhan nilai komponen dalam negeri minimumnya, bagaimana pencantuman bahan bangunan konstruksi, kesesuaian antara gambar dan metode pelaksanaan, misalnya kesesuaian antara peralatan yang dipersyaratkan dengan peralatan yang digunakan di dalam metode pelaksanaan. Nah, inilah ruang lingkup kita dalam melakukan review terhadap spesifikasi teknis atau gambar. Selanjutnya ada review terkait HPS Bapak Ibu. Tentu kita tahu terkait HPS yang kita review, sumber informasi penyusunan HPS, masa berlaku ya atau umur HPS, mana kita ketahui kan 28 hari sebelum pemasukan dokumen penawaran, sumber informasi, apakah sudah memperhitungkan profit, keuntungan, dan pajak, PPN, seperti itu. Unsur-unsur dalam penyusunan HPS itulah yang perlu nanti kita review. Selanjutnya terkait rancangan SPK Bapak Ibu. Nah, ini juga rancangan SPK juga kita lakukan review nih. Karena ya masih banyak berasumsi ya ini cuma pengadaan langsung saja. Kadang SPK-nya juga belum lengkap seperti itu. Kadang ya cuma copy saja langsung dari modul MDP langsung itu menjadi rancangan SPK. Artinya perincian penjelasan di dalamnya juga belum terisi secara lengkap. Nah, ini juga nanti direview oleh pejabat pengadaan. Terus anggaran pengadaan dan RUP, Bapak Ibu, apakah anggaran pengadaannya sudah ditetapkan, apakah biaya pendukung sudah tersedia, terkait RUP, apakah jenis pengadaannya sudah sesuai. Khususnya di RUP ada pencantuman terkait waktu penggunaan barang jasa. Nah, ini juga nanti menjadi bahan review kita, sehingga kita dari waktu penggunaan barang jasa bisa kita ketahui, kita bisa memperhitungkan kapan menetapkan waktu proses pemilihannya. Selanjutnya terkait analisis pasar tentunya memastikan ketersediaan pelaku usaha dan ketersediaan barang jasa di pasar. Apakah pelaku usahanya cukup banyak atau hanya pelaku usaha tertentu saja? Ya kalau tertentu saja, berarti ya kita bisa simpulkan tentu tidak cocok dengan pengadaan langsung. Mungkin tahapannya ke penunjukan langsung kalau memang hanya penyedia hanya satu penyedia tertentu saja Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian terkait lingkup review dari dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan terhadap dokumen dari PPK. Oke. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian dalam proses review khususnya apa sih kewenangan pejabat pengadaan? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kita bersifat hanya memastikan dan mengusulkan saja. Artinya kita memastikan, contoh tadi terkait persyaratan kewajiban pencantuman pemenuhan produk dalam negeri minimal. Nah, maka tugas pejabat pengadaan adalah memastikan di dalam spesifikasi teknis BPK apakah itu sudah tercantum.
Apabila belum, maka bagaimana kita ketahui ya, apa itu tahapan review, pejabat pengadaan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan kalau memang itu ada perbaikan. Artinya di sini poin pertamanya kita hanya bersifat memastikan saja dan mengusulkan. Karena seperti mana kita ketahui, tujuan dari review adalah untuk memastikan bahwa dokumen persiapan pengadaan itu memang mendukung lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dan proses pemilihan, serta memastikan bahwa dokumen perencanaan pengadaan sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan pengadaan jasa pemerintah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada perubahan dan diperlukan perubahan, maka pejabat pengadaan tugasnya mengusulkan kepada PPK. Poin yang kedua adalah kita selaku pejabat pengadaan dibatasi kewenangan dan profesionalisme kerja, Bapak Ibu. Nah, kita dibatasi kewenangan seperti itu. Kewenangan kita ini di mana? Pejabat pengadaan tentu kewenangannya adalah melaksanakan proses pemilihannya. Nah, tentu yang diawali tadi, misalnya dengan proses persiapan pemilihan, atau melakukan review. Kewenangan kita hanya di situ saja. Kalau kita hubungkan dengan poin pertama, berarti tidak ada kewenangan pejabat pengadaan itu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen persiapan pengadaan PPK ya. Kita hanya dibatasi kewenangan dan profesionalisme sesuai dengan kompetensi yang kita punyai serta sesuai dengan ketentuan terkait tata cara pengadaan langsung. Nah, selanjutnya teknis pembahasan review sudah sesuai dengan SOP Bapak Ibu. Jadi ada semacam SOP-nya, standar operasi. Ini tentu kalau saya menyampaikan SOP-nya apa, ada di dalam standar terkait kertas kerja atau berita acara review. Nah, kita hubungkan terakhir, outputnya adalah berupa berita acara hasil review dokumen persiapan pengadaan. Nah, ini ya Bapak Ibu, poin penting yang harus kita ketahui selaku pejabat pengadaan dalam melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Ya. Nah, pelaksanaan review pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa pertemuan langsung dengan PPK atau bisa juga dengan tanpa pertemuan langsung. Kalau dengan pertemuan langsung PPK berarti ada tatap muka. Yang pertama, pejabat pengadaan mempelajari dokumen persiapan pengadaan yang sudah diunggah PPK di dalam SPSE, kalau kita secara elektronik, yang tentu hari ini yang penting, atau disampaikan langsung oleh PPK. Nah, metodenya dilakukan melalui pembahasan bersama dengan metode diskusi, Bapak Ibu sekalian. Hasil review dituangkan dalam berita acara dan memuat catatan atau rekomendasi apabila memang ada catatan atau ada rekomendasi untuk dilakukan perbaikan atau perubahan. Nah, dan selanjutnya PPK menindaklanjuti hasil review tersebut sebelum dilakukan proses pemilihannya. Nah, itu ya kalau melalui pertemuan langsung. Bisa juga tanpa pertemuan langsung Bapak Ibu. Artinya tanpa pertemuan langsung, proses review ini hanya melibatkan pejabat pengadaan sendiri saja. Hanya pejabat pengadaan saja. Maka tahapannya adalah pejabat pengadaan mempelajari dokumen persiapan pengadaan yang diunggah PPK pada SPSE. Nah, ini keuntungan kalau kelebihannya kalau kita melaksanakan prosesnya secara aplikasi Bapak Ibu. Artinya kita tidak secara manual, kita secara elektronik. Proses review kita bisa dilakukan sendiri oleh PPK, oleh pejabat pengadaan, mohon maaf. Nah, jadi pejabat pengadaan mempelajari dokumen persiapan pengadaan yang diunggah PPK pada SPSE. Hasil review oleh pejabat pengadaan dituangkan dalam berita acara, sama apabila ada catatan atau rekomendasi maka dimuat di dalam berita acara review, dan hasil review tersebut dikirimkan kepada PPK. Artinya tanpa tatap muka Bapak Ibu, tanpa ada proses diskusi seperti itu. Nanti PPK juga menindaklanjuti hasil review yang sudah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebenarnya sama, kalau di tender pun kan sama Bapak Ibu sekalian. Review itu boleh pertemuan langsung, boleh juga tanpa pertemuan langsung. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kurang lebih contoh kertas kerja atau dokumen berita acara rapat review dokumen persiapan pengadaan langsung. Ini contoh berita acara yang saya buat. Ini dengan metode tatap muka ya Bapak Ibu. Nanti tatap muka dengan PPK. Nah, mulai dari waktu kapan dilaksanakan proses review, nama paket, informasi paket pekerjaannya, pelaksanaannya dihadiri oleh siapa saja. Nah, ini Bapak Ibu
uraian-uraian yang coba kita jabarkan dalam review dokumen persiapan pengadaan. Yang pertama tentu ruang lingkup pekerjaan, apakah spek yang memuat ruang lingkup pekerjaan konstruksi, apakah sudah ruang di bagian dokumen, apakah sudah mencantumkan kriteria produknya, apakah sudah mencantumkan berdasarkan pengukuran, contoh misalnya seperti itu. Nah, apakah sudah memuat penyebutan merek atau tipe, misalnya kalau memang ada bagian bahan material pekerja konstruksi yang membutuhkan penyebutan merek, apakah sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan perguruan negeri, misalnya Bapak Ibu, apakah pada spek sudah tercantum perhitungan nilai komponen dalam negeri minimum untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, ini kita mengacu tadi GSE 8 NKTC ya. Apakah sudah menunjukkan optimalisasi produk standar SMI dan seterusnya. Ini. Terus spesifikasi peralatan konstruksi, apakah sudah mencantumkan macam-macam jenis peralatan, manajemen yang dibutuhkan, itu apakah masih terdapat peralatan bangunan, misalnya di peralatan utama, seperti itu, misalnya peralatan tukang, Bapak Ibu, masih dicantumkan nih di peralatan utama, dan itu menjadi syarat pemilihan. Tentu hal itu tidak, nanti kita maaf, kalau memang hal itu tercantum dalam dokumennya, spesifikasinya PPK, maka kita sampaikan rekomendasi agar untuk peralatan bangunannya tidak dijadikan persyaratan pada peralatan utama, tidak dijadikan persyaratan nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan saja, seperti itu. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3 misalnya, apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau ahli K3, apakah proses kegiatan sudah sampai dengan prosedur perlindungan terhadap kinerja. Ini Bapak Ibu kurang lebih terkait contoh dari berita acara review dokumen persiapan pengadaan. Oke, nah ini Bapak Ibu. Terus review terkait HPS, apakah sumber informasi yang digunakan, misalnya itu, apakah sudah memperhitungkan perpajakan, sudah memperhitungkan apakah masa penetapan HPS sudah sesuai dengan ketentuan, misalnya 28 hari, apakah sudah memperhitungkan biaya SMKK, atau itu pekerjaan konstruksi, Kementerian PUPR. Ini juga kita ketahui ya bahwa di pengadaan langsung itu juga ada sebenarnya biaya penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi. Nah, apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS di rancangan perintah kerja, apakah sudah pengisiannya sudah representatif, sudah rapi untuk dilakukan untuk dicantumkan di dalam dokumen pengadaan. Ini dokumen anggaran belanja, Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang pernah saya buat. ID pakai RUP sudah tercantum. Review waktu penggunaan barang jasa. Nah, ini waktu penggunaannya. Mungkin sini karena di spesifikasi PPK itu hanya mencantumkan waktu pelaksanaan, maka di sini saya sampaikan waktu penyelesaiannya 30 hari. Maka bisa diperhitungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai dokumen persiapan PPK, misalnya bisa diperhitungkan proses pemilihan ini berapa hari kita mulai. Ini saya coba cantumkan dari 15 sampai 27 November misalnya. Nah, pelaksanaan kontrak 27 November misalnya seperti itu ya. Terus review analisis pasar. Apakah terdapat banyak nih pelaku usaha penyedia yang sanggup melakukan pekerjaan? Walaupun pada pengadaan langsung sendiri hanya mengundang satu penyedia saja yang dianggap mampu, tapi paling tidak analisis pasar ini memastikan bahwa cukup banyak penyedia yang mampu melaksanakan proses pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ibu sekalian, yang contohnya dokumen berita acara review. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menetapkan persyaratan dan jadwal pemilihan. Ini tentu berdasarkan pada dokumen persiapan pengadaan dari PPK tadi. Ya, yang tadi mungkin sudah dilakukan perbaikan, bisa juga. Nah, ditetapkan pada rapat persiapan pemilihan. Jadi kalau saya biasanya setelah review ada rapat dulu, rapat persiapan pemilihan penyedia. Itu kita menetapkan syaratnya Bapak Ibu. Yang sama bisa juga tatap muka atau mungkin melibatkan PPK atau pejabat pengadaan sendiri yang aktif. Yang penting PPK-nya mengetahui persyaratan seperti apa. Dituangkan di dalam berita acara dan terakhir tentu dicantumkan inilah yang menjadi nanti produk yang tercantum di dalam dokumen pemilihan yang kita buat selaku pejabat pengadaan. Ya. Nah ini Bapak Ibu contoh berita acara rapat persiapan pemilihan penyedia yang saya buat dalam kertas kerja pengadaan langsung pekerjaan konstruksi.
Sama di sini metode pemilihan, tentu metode pemilihannya pengadaan langsung, pertimbangannya kenapa? Sebenarnya ini umum saja bahwa pemilihan penyedia dengan target 200 juta. Metode kualifikasinya, pasca kualifikasi, metode evaluasi harga terendah sistem gugur, seperti itu. Nah, lanjut di sini penetapan persyaratan kualifikasi, misalnya memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti kita tahu, kalau misalnya penyedia menyampaikan SBU KBLI 2020, maka wajib dilampiri sertifikat standar terverifikasi, atau kalau memang belum sertifikat standar, maka tangkapan layar halaman OSS kalau sedang dalam proses persetujuan seperti itu contohnya ya. Nah, itu nanti menjadi persyaratan nih yang kita tetapkan. Terus persyaratan subklasifikasi SBU misalnya. Nah, itu kalau saya di sini saya cantumkan dua Bapak Ibu. SBU KBLI 2020 ataupun SBU yang masih mengacu ke KBLI 2015 sesuai PUPR 2022 ya. Artinya kalau SBU yang 2000 sebelum Permen PUPR itu terbit masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis ya. Terus status pada keterangan pajak, seperti itu akte. Oke, ini kalau saya buat berita acara khusus yang badan usaha ya. Nah, ini penetapan persyaratan Bapak Ibu, persyaratan teknis misalnya. Tentu daftar isian perawatan dan daftar isian personil. Seperti itu kita ketahui ya. Terus penetapan metode evaluasi sistem gugur. Metode penyampaian penawaran satu file, plotting tahapan jadwal. Nah, kalau kita sudah plotting sistemnya melalui aplikasi SPSE, maka saya sampaikan bahwa plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE. Standar dokumen pemilihan mengacu ke standar MDP Peraturan LKPP 12 2021, khususnya versi 3 dan untuk jas pekerja konstruksi perorangan itu versi 3. Sementara kalau pengadaan langsung pekerja konstruksi badan usaha, kalau tidak salah itu versi 4. Ini contoh dokumen rapat persiapan pemilihan penyedia. Nah, disinilah saya di tahapan menetapkan persyaratan dan jadwal pemilihan. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya setelah tadi semua selesai, sudah diperbaiki, hasil review juga sudah selesai, barulah kita buat namanya dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan, Bapak Ibu juga selaku pejabat pengadaan mungkin sudah tahu syarat dasarnya apa, tentu ada di dalam dokumen spesifikasi teknis. Misalnya tadi Bapak Ibu, di dokumen spesifikasi teknis itu PPK mempersyaratkan peralatannya apa saja, personil manajerial dipersyaratkan apa saja. Nah, itulah yang beberapa poin yang dicantumkan di dalam dokumen pemilihan. Ya, ini Bapak Ibu selaku pejabat pengadaan pasti juga sudah melaksanakannya. Nah, berdasarkan pada dokumen persiapan pengadaan dari PPK, ditetapkan oleh pejabat pengadaan, ini harus kita ketahui, memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia. Nah, ini ya, sesuai MDP, Peraturan LKPP 12 2021, MDP versi ketiga, MDP P.3 itu untuk pekerjaan konstruksi perorangan, atau P.4 itu kalau untuk pekerjaan konstruksi badan usaha. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini berarti di proses pemilihannya kita sudah selesai, Bapak Ibu. Ini kurang lebih isi dari dokumen pemilihan di proses pengadaan langsung. Yang pertama tentu ada undangan pengadaan langsung, nama paket, nilai HPS, alamat, jadwal proses pelaksanaan. Terus ada ketentuan IKP, instruksi kepada peserta. Ada lembar data pemilihan, Bapak Ibu. Nah, di sinilah nanti kita mencantumkan nih syarat kualifikasi, syarat teknis. Nah, kalau dokumen pemilihan kalau di proses tender tentu berbeda, ada LDP, ada LDK kan, tapi kalau di pengadaan langsung hanya satu saja, lembar data pemilihannya satu saja Bapak Ibu, LDP saja. Jadi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis tercantum di dalamnya. Nah, itu ada spektek dan gambar atau KK. Ini juga menjadi bagian dokumen pemilihan. Daftar penyesuaian atau kekeluaran, formulir simplifikasi dan rancangan surat perintah kerja, ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa poin di dalam isi dari dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke proses pelaksanaan pemilihannya, Bapak Ibu. Pelaksanaan pemilihan. Nah, di pelaksanaan pemilihan
Nah, Ibu sekalian. Pada dasarnya, evaluasi dokumen pengadaan langsung dan dokumen kualifikasi yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu kalau kita melakukan proses evaluasi ya, maksud saya di proses pengadaan langsung itu relatif lebih mudah Bapak Ibu. Berbeda tentu dengan proses tender karena yang pertama penyedia yang dipilih terlebih dahulu diyakini mampu Bapak Ibu. Nah, ini kita sebagaimana ketentuan di dalam tahapan pengadaan langsung kan. Pejabat pengadaan mencari sumber informasi. Terus pejabat pengadaan mengundang satu penyedia yang dianggap mampu. Berarti di proses ini penyedia dipilih yang diundang oleh pejabat pengadaan yang kita pilih sudah diyakini mampu sebenarnya untuk melaksanakan proses pekerjaan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan. Yang pertama ya, diyakini mampu. Terus tentu tidak melewati mekanisme kompetisi Bapak Ibu. Tidak ada proses tender. Waktu pelaksananya menjadi lebih singkat. Kita hanya mengundang satu penyedia saja. Terus pendekatannya menggunakan sistem gugur. Karena saya disampaikan relatif lebih mudah Bapak Ibu. Tidak ada dengan metode sistem pembobotan atau pembobotan ambang batas, ada scoring, dan tidak. Kita sistem gugur saja. Ada, tidak ada, sesuai atau tidak sesuai. Seperti itu ya. Dan terakhir, kriteria persyaratan yang lebih mudah. Dan kita sudah ukur dari awal. Persyaratan lebih mudah Bapak Ibu. Dan persyaratan peralatan. Mungkin cuma 2 atau 1 peralatan saja gitu. Karena pekerjaan juga pekerjaan sederhana. Ya. Personil misalnya. Ya, personil, kita pelaksana. Kalau kita mengacu ketentuan peraturan LKPP 12 itu kan kalau usaha untuk personil itu misalnya maksimal 2 tahun. Nah, kalau di pengadaan langsung mungkin tadi persyaratan personilnya kita untuk personil pelaksana kita tanpa pengalaman saja lebih sederhana misalnya atau pengalaman 1 tahun petugas K3 tanpa pengalaman itu kan lebih mudah lebih terukur dari awal. Oke, ini Bapak Ibu pada prinsipnya dasarnya evaluasi pengadaan langsung ya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Kalau kita tadi saya sampaikan di proses pengadaan langsung, yang pertama adalah tentu pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga antara lain melalui media elektronik atau non elektronik. Kalau kita bicara pekerjaan konstruksi, tentu kita mencari informasinya apa, mungkin kontrak sebelumnya, jenis pekerjaannya ini apa. Terus membandingkan harga dan kualitas, paling sedikit 2 sumber informasi. Nah ini di pengadaan barang yang lebih familiar sebagai pekerjaan konstruksi, kita tentu paling mencari pembanding harga dari harga material misalnya. Nah, terus di proses pejabat pengadaan adalah mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, tadi saya bilang, kenapa relatif lebih mudah? Karena pada saat kita pejabat pengadaan mengundang, maksudnya pejabat pengadaan ini sebenarnya sudah meyakini bahwa pelaku usaha yang diundang ini merupakan calon yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, ini tahapan dari sisi pejabat pengadaan. Ya, tahapannya sampai di sini Bapak Ibu. Lalu setelah mengundang ini tentu kepada penyedia. Nah, di tahapan penyedia baru nanti menyampaikan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sesuai jadwal. Nah, ini di tahapan penyedia. Jadi selanjutnya penawaran dibuka oleh pejabat pengadaan melakukan evaluasi, pembuktian, terus kalau sudah memenuhi ada klarifikasi, negosiasi, teknis, dan harga. Makanya tadi waktunya relatif lebih singkat, prosesnya lebih mudah Bapak Ibu. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu tahapannya. Setelah itu, apabila sudah sesuai, maka hasil proses pengadaan langsung dilaporkan kepada BPK, begitu nanti dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Yang harus diingat apabila Bapak Ibu, apabila dalam proses evaluasi, mau itu evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, penyedia itu tidak memenuhi persyaratan, maka tentu kita ketahui bersama proses pengadaan langsungnya kita nyatakan gagal. Dan kita lakukan proses pengadaan langsung ulang dengan catatan kita mengundang pelaku usaha lain. Jadi kalau sudah proses pengadaan langsung gagal, ya tidak, pejabat pengadaan itu tidak boleh sebenarnya mengundang pelaku yang sama. Karena apa? Ini kesesuaiannya dengan ketentuan di atas ini Bapak Ibu. Pejabat pengadaan sudah mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu. Berarti sebenarnya pelaku usahanya diyakini mampu. Ternyata pada proses penawarannya ada yang tidak sesuai,
dengan yang dipersyaratkan, maka tentu hal itu sudah tidak bisa lagi kita jadikan dasar, oh tetap mengundang, artinya kita menyatakan mampu, begitu penyedia ternyata tidak memenuhi persyaratan, kita undang lagi, itu tidak boleh. Maka di ketentuan Permen 12 pun dinyatakan apabila hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi calon penyedia tidak memenuhi persyaratan atau negosiasi biaya harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain. Itu ya. Kalau ini saya cantumkan di setiap tahapan Bapak Ibu di dalam dokumen pemilihan, karena kalau di dokumen pemilihan versi standar MDP itu hanya menyatakan misalnya apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Hanya seperti itu saja bahasanya. Tidak ada bahasa penambahan dan proses pengadaan langsung dilakukan kepada pelaku usaha lain. Tidak ada. Kalau saya di dokumen pemilihan yang saya buat itu saya tambahkan Bapak Ibu. Hanya mengundang pelaku usaha lain dan seperti itu. Karena kalau di dokumen versi standarnya LKPP itu hanya menyatakan pengadaan langsung menyatakan gagal saja, ya. Nah ini kurang lebih tahapannya Bapak Ibu di proses tahapan dalam melakukan pengadaan langsung, oke. Nah karena kita sudah wajib lakukan, sebenarnya wajib sih melakukan secara elektronik, maka di sini saya sampaikan tahapan kalau kita melakukan proses pengadaan secara elektronik, pengadaan langsung. Yang pertama tentu nih membuat non tender. Ini tugasnya sebenarnya membuat non tender ini tugasnya memilih jenis pengadaan dan kualifikasi usaha, membuat jadwal Bapak Ibu, melengkapi dokumen pemilihan, ya tahapan-tahapannya mengupload dokumen pemilihan, menambah atau merubah atau menambah suatu harga pembanding jika memang perlu, terus memilih pelaku usaha melalui sikap. Nah ini sikap ini juga bisa menjadi dasar kita Bapak Ibu. Ya kita mungkin familiar, misalnya pada saat kita selaku pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan langsung, tentu mungkin nih dari sisi pengguna jasa itu sudah ada penyedia yang mungkin sudah pernah berpengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis di instansi mereka, dan mereka meyakini itu mampu sebagai bahan rekomendasi kepada kita. Caranya apa? Kita selaku pejabat pengadaan periksa data informasi tersebut melalui sikap. Nah ini juga sebagai dasar bagi Ibu mencari data sumber informasi tadi, ketentuan di proses pejabat pengadaan, ya. Mencari informasi, terus mengundang penyedia yang tidak mampu. Salah satunya apa? Data informasi sikap ini kita bisa jadikan sumber informasi Bapak Ibu. Kita mencari sumber informasi apakah penyedia ini mampu atau tidak. Ini di sikap itu kan sudah ada tuh data kualifikasi, legalitas, pengalaman penyedia juga sudah tercantum. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah proses menghapus dokumen, kita memilih pelaku usaha, terus kita mengumumkan paket non-tendernya. Setelah pada tahap jadwal sudah memasuki tahap pembukaan penawaran, tentu dilakukan pembukaan penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga, membuat berita acara evaluasi penawaran, klarifikasi teknis negosiasi dan harga, terus ada penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan membuat berita acara hasil non-tender. Nah, ini Bapak Ibu kata tahapan atau tata cara serta jadwal kalau kita mau membuat proses pengadaan langsung secara elektronik melalui SPST. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini alur prosesnya Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, kalau persyaratan itu ada di dalam spek, ada di dalam dokumen pemilihan. Ini persyaratan. Kalau kita bicara persyaratan itu ada di dalam spek dan ada di dalam dokumen pemilihan. Nanti dari syarat inilah yang menjadi dasar penyedia menyampaikan dokumen penawaran. Inilah, disinilah baru ada namanya nanti proses evaluasi. Dasar proses evaluasi apa? Tentu dokumen penawaran penyedia dan persyaratan di dokumen pemilihan yang sudah dibuat oleh pejabat pengadaan. Dengan output hasilnya nanti adalah berita acara evaluasi, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tambahan yang saya coba tambahkan ketentuan Bapak Ibu yang harus kita ingat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
ada namanya larangan post bidding. Yang pertama, kita selaku pejabat pengadaan dilarang menambah atau mengurangi atau mengganti atau mengubah kriteria dan persyaratan yang kita tetapkan dalam dokumen pemilihan. Jadi apa yang kita sudah tetapkan itu tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita ganti ataupun kita ubah. Lagi nih Bapak Ibu, ini bahasanya pengadaan langsung. Pengadaan langsung ya tentu kita semua tahu bagaimana prosesnya. Mungkin karena ini satu penyedia kita undang, ya, mungkin dari sisi dokumennya dia kurang, misalnya contohnya kita abaikan, tapi kita tetap lanjutkan. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Kalau memang tidak sesuai ya maka tidak sesuai. Ya tadi kita dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan atau mengubah kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Yang kedua, pejabat pengadaan atau pelaku usaha dilarang menambah, mengurangi atau mengganti atau mengubah isi dokumen penawaran. Nah, itu juga tuh. Misalnya nih, dokumen penawarannya ternyata persyaratannya kurang. Oh, nanti disampaikan Pak, kami lengkapi di proses klarifikasi, tidak boleh Bapak Ibu. Itu juga namanya post bidding. Kalau memang dia sudah tidak sesuai pada saat pembukaan penawaran, maka otomatis pemilihannya gagal. Ya, nah, ini tambahan saya coba tekankan ada namanya larangan post bidding Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara tentang proses evaluasi. Dari pengadaan langsung itu ada namanya tahapan pembukaan penawaran tentunya. Ada evaluasi pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi. Dan terakhir ada namanya berita acara hasil pengadaan langsung. Ya, ini proses evaluasinya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah terkait pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran. Ya, pembukaan dokumen penawaran itu dilakukan sesuai jadwal dalam undangan pengadaan langsung. Pejabat pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran, juga surat penawaran, surat kuasa, penawaran administrasi, teknis harga dan kualifikasi. Terus hasil kegiatan dituangkan dalam berita acara. Ini ya. Nah ini contoh Bapak Ibu berita acara dokumen penawaran. Nah, saya buat di dalam kertas kerja yang saya sampaikan. Nah, pada hari ini terkait informasi nama paket, jadwalnya kapan, pembukaan penawaran, dan ini karena saya secara elektronik maka melalui aplikasi SPSE. Jumlah pengunjung yang diundang hanya satu calon penyedia saja, sesuai ketentuan di dalam pasal 12. Baru kelengkapan dokumennya lengkap atau tidak. Nah, berdasarkan hasil evaluasi ini, pengadaan langsung ini gagal atau tidak gagal, maka tidak gagal. Kita lanjutkan ke proses tahapan evaluasi penawaran. Jadi catatannya adalah syarat substansial dokumen penawaran menyatakan terpenuhi, dilanjutkan ke tahapan evaluasi dokumen penawaran. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu, ada surat penawaran, dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran harga, formulir isian kualifikasi, terus harga penawaran dan jangka waktu pelaksanaan. Bapak Ibu, contoh berita acara dokumen pembukaan dokumen penawaran. Ini kertas kerjanya Bapak Ibu. Selanjutnya, ada namanya koreksi aritmatik Bapak Ibu. Dan namanya koreksi aritmatik. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan proses pengadaan melalui aplikasi SPSE, kemudahannya tentu kita dapatkan. Yang pertama, koreksi harga otomatis menggunakan SPSE, Bapak Ibu sekalian. Otomatis menggunakan SPSE. Nah, kalau kita secara manual, Pak, artinya manual, ya, kita harus membuat lagi koreksi aritmatik. Kalau itemnya sedikit, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya bangunan gedung, mungkin item pengadaan langsungnya banyak. Tapi kalau kita bicara pengadaan secara elektronik, lebih sederhana, Pak. Koreksinya itu ditetapkan otomatis menggunakan SPSE. Itu ya, koreksi aritmatik. Terus dapat mengubah nilai penawaran ternyata. Kalau memang hasil koreksi itu memang ternyata ada perbedaan perkalian, mungkin dapat mengubah nilai penawaran Bapak Ibu. Apakah kita bisa melaksanakan koreksi secara manual? Silakan. Boleh. Dalam hal mungkin kalau kita bicara dokumen itu dalam hal sistem aplikasinya belum tidak terakomodir untuk koreksi. Boleh dilaksanakan secara manual. Tapi kalau biasanya saya sudah gunakan yang tercantum dalam SPSE saja otomatis karena itu sistem yang mendukung.
Apabila melebihi HPS dinyatakan gugur. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu nih harus juga nanti lihat di MDP, di standar MDP dokumen pengadaan langsungnya ada dua ketentuan itu Bapak Ibu. Yang pertama, apabila melebihi HPS dinyatakan gugur, atau ada ketentuan di bawahnya. Apabila harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur, dilakukan negosiasi. Nah, itu tercantum tuh. Itu tolong Bapak Ibu lihat kembali dokumennya dan disesuaikan kan. Terus dilakukan pembetulan apabila ada perbedaan perubahan apa terdapat perbedaan perkalian atau volume, dan klarifikasi Bapak Ibu apabila terdapat harga satuan timpang. Kalau memang ada terdapat harga satuan timpang Bapak Ibu, silakan dilakukan klarifikasi seperti layaknya klarifikasi harga satuan timpangnya ya. Itu di tahapan klarifikasi kita gunakan. Oke. Nah, ini contoh berita acara polisi aritmatik seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh berita acaranya dan ini lampirannya Pak. Lampiran berita acara polisi aritmatiknya. Ini ada tidak harga satuan timpangnya, persentasenya lebih dari 10 atau tidak. Berapa berapa presentasi antara penawaran dengan HPS-nya, gitu ya. Nah, ini contoh berita acara koreksi aritmatik. Setelah itu baru kita masuk ke tahapan evaluasi penawaran, Bapak Ibu. Tahapan evaluasi penawaran sebenarnya kita ketahui, saya sampaikan tadi, ada namanya evaluasi administrasi kualifikasi, terus ada evaluasi teknis, ada evaluasi harga. Nah, setelah ini semua selesai dan penyedia memenuhi, ada pembuktian kualifikasi, dan terakhir ada tahapan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Semuanya ini dicantumkan di dalam berita acara. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, pedoman dalam melaksanakan evaluasi. Bapak Ibu juga tahu kebijakan pengadaan sudah mengetahuinya. Kalau bicara evaluasi administrasi dan kualifikasi, tentu ada di IKP, di instruksi kepada peserta di dokumen pemilihan kita itu di klausul 10.2. Itu terkait evaluasi administrasi dan kualifikasi ya. Ini evaluasi terkait surat penawaran, jangka berlaku penawaran, terkait persyaratan kualifikasi. Nah, itu ada di klausul 10.2. Terus evaluasi administrasi dan kualifikasi, oh ini 10.3 ini sama ya, mohon maaf. Mohon maaf, ini maksudnya evaluasi teknis Bapak Ibu. Nanti ya. Maaf, maksudnya 10.3 ini evaluasi teknisnya Bapak Ibu. Evaluasi teknis. Jadi saya coba saya kembali, saya coba melihat perubahannya. Kalau evaluasi teknis itu di IKP klausul 10.3 itu terkait evaluasi teknis peralatan dan personil manajerial. Terus di evaluasi harga itu di klausul IKP dokumen pemilihan klausul 4. Itu ya ketentuannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara ketentuan pembuktian kualifikasi atau ada di IKP klausul 10.5. Bagaimana tata cara pembuktiannya? Apakah luring, apakah secara daring? Seperti itu contohnya. Ada klausul yang menyatakan apabila penyedia tidak bisa menghadiri pembuktian dengan keterangannya dapat diterima, maka pejabat pengadaan memperpanjang waktu pembuktian 1 hari. Nah, itu ada juga ketentuannya tuh apa yang dibuktikan, gitu ya. Itu ada di klausul IKP di klausul 10.5 Bapak Ibu. Terus terkait klausul klarifikasi teknis negosiasi dan harga itu di IKP klausul 10.6 ya. Dan hasil berita acara dituangkan, hasil evaluasi semuanya dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran. Nah, ini Bapak Ibu contoh berita acara evaluasi penawarannya. Ini sesuai ini dari lingkup kesimpulan ya. Jadi dari sini administrasi semuanya sudah memenuhi, lulus. Evaluasi kualifikasinya juga lulus, evaluasi teknisnya juga lulus, evaluasi harga biayanya juga lulus. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu. Kalau administrasi tentu jangka waktu berdasarkan surat penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, surat kuasa kalau memang ada dikuasakan. Nah, ini lampiran dokumen penawaran. Ada dokumen penawaran teknis, ada dokumen penawaran harga, dan data kualifikasi. Nah, apabila di dokumen penawaran ini salah satu tidak terpenuhi, maka tentu tidak memenuhi persyaratan administrasi. Misalnya dokumen penawaran teknisnya tidak ada, aku tidak mencantumkan dokumen penawaran harga, ya tentu penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasinya. Ya. Nah, terus selanjutnya berita acara evaluasi kualifikasi Bapak Ibu. Ini kami coba buat, nah ini persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas. Yang kita ketahui
Kalau kualifikasi itu kan ada dua ya, ada administrasi atau legalitas dan kualifikasi teknis. Nah ini untuk administrasi Bapak Ibu. Perizinan berusaha, misalnya tadi saya sampaikan, NIB-nya, NIB-nya apakah sesuai atau tidak, apakah menggunakan SPU KBLI 2020 atau 2015. Kalau 2020 tentu sertifikat standar terverifikasi atau tangkapan layar. Kalau memang sertifikat standarnya belum terverifikasi sesuai ketentuan itu memenuhi atau tidak. Nah ini masuk ke dalam klausul 1 perizinan berusaha ya. Dan yang kedua SBU-nya, kualifikasi usaha kecil, itu klasifikasinya apa? Sesuai atau tidak nih? Status valid keterangan pajak, atau pendirian. Terus pengalaman, kita masuk ke syarat kualifikasi teknis. Yang kita ketahui kalau di pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu pengalamannya adalah pengalaman sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Berarti ya, kita tahu pengadaan langsung seperti itu. Kalau di tender kan pengalaman pekerjaan konstruksi saja. Tapi kalau di pengadaan langsung itu pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan. Misalnya SBU-nya contoh di sini subklasifikasinya jalan, bagian sipil jalan, tentu pengalamannya juga harus memenuhi, harus sesuai subklasifikasi ini. Terus SKP Bapak Ibu, pemenuhan sisa kemampuan paket. Nah, kalau saya di sini juga sudah dicantumkan, oh ternyata di sini sudah memenuhi 2, berarti masih ada 3 nih. Boleh, berarti tetap memenuhi ya. Nah, terus kita masuk ke evaluasi teknis Bapak Ibu. Berita acaranya, di sini daftar peralatan, datanya. Yang pertama tentu daftarnya dulu. Daftar beserta bukti dukungnya ya. Nah, kalau peralatan tentu daftar peralatan dulu nih. Daftarnya ada atau tidak? Oh, ada sesuai. Datanya, data dukungnya, misalnya peralatannya butuh well loader. Nah, misalnya statusnya sewa, ada tidak surat perjanjian sewa? Terus bukti kepemilikan dari pihak pemberi sewa, ada sudah memenuhi semua sesuai. Yang kedua misalnya stempel, oh ternyata milik sendiri, bukti kepemilikannya ada. Terus syaratan personil manajerial. Nah, misalnya personil pelaksana, pengalamannya sudah sesuai, data riwayat sesuai, petugas K3 juga. Seperti itu ya. Baru kita praktikkan ke evaluasi harga biaya Bapak Ibu. Ada tidak harga satuannya yang melebihi 110 atau penawarannya ternyata di bawah 80%. Tapi saya rasa jarang. Nah, dan langsung itu menyedia menawar di bawah 80%. Karena tidak ada kompetisi di situ. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah ini tentang kita acara evaluasinya. Selanjutnya, setelah semuanya tadi selesai evaluasi, tentu kita lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Nah, ini contoh berita acara pembuktian kualifikasi yang saya buat, menjelaskan kapan waktu pelaksanaannya, sumber informasi, di sini juga metodenya Bapak Ibu. Karena saya menggunakan tatap muka, maka saya sampaikan ini metodenya lurik. Kalau di Excel-nya itu nanti bisa dipilih Bapak Ibu, mau daring atau secara lurik, seperti itu. Nah ini tadi nih, terkait data legalitas suatu badan usaha. Nah, misalnya perizinan perusahaannya, oh sudah kita lihat di sikat sudah terverifikasi SBU-nya, itu NPWP, segala macam pengalaman, ya. Nah, Bapak Ibu berita acara pembuktian kualifikasi. Setelah selesai, baru kita lanjutkan ke berita acara klarifikasi dan negosiasi, Bapak Ibu. Nah, ini berita acara klarifikasi dan negosiasi. Saya coba buat informasi paket, kapan pelaksanaan, nah, metodenya apa? Tadi, luring secara daring. Nah, yang harus kita ketahui, Bapak Ibu, ada perbedaannya di sini bahwa di proses tender, sebenarnya kita ketahui, sertifikat kompetensi kerja itu dibuktikan pada saat serah terima lokasi dan personil, kan seperti itu ya. Tapi kalau di pengadaan langsung, ada klausul di dalam lembar dokumen pemilihan bahwa sertifikat kompetensi kerja dibuktikan pada saat klarifikasi dan negosiasi. Nah, ini saya masukkan nih, pembuktian sertifikat kompetensi kerja. Apakah penyedia maunya atau tidak? Ada tidak membawa sesuai yang disampaikan dalam yang ditawarkan, personil yang ditawarkan. Itu perbedaan ya. Kalau di tender itu dibuktikan pada saat serah terima personil, di pengadaan langsung, sertifikat kompetensi kerja dibuktikan pada saat klarifikasi dan negosiasi. Nah, terus harga negosiasi tentu berdasarkan hasil dari berita acara negosiasi ya. Baru kesimpulan dari proses negosiasi Bapak Ibu. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian, berita acara klarifikasi negosiasi yang buat. Nah, setelah semua selesai, baru kita tetapkan berita acara hasil pemilihan. Nah, kalau berita acara hasil pemilihan ini saya buat sesuai
sebenarnya sama dengan yang tercantum di dalam SPSE. Jadi saya buat sesuai bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Ada informasi waktu, informasi paket, nama penyedia, hasil evaluasi, terus hasil negosiasi dan persentase harganya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus kita lanjutkan dengan penetapan dan pengumuman pemenang Bapak Ibu. Yang dibuat nanti penetapannya pengumuman pemenangnya seperti apa. Dan selanjutnya terakhir kita buat laporan pejabat pengadaan. Nah, ini laporannya keterangan kepada PPK hubungan dengan proses pengadaan dengan lampiran siapa tembusan kepada kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Ya. Terakhir baru saya buat berita acara serah terima dokumen. Artinya dokumen proses pembelian tadi sudah saya serah terimakan kepada pejabat pembuat komitmen Bapak Ibu. Nah ini tahapan terakhir nih bentuk dari kertas kerja yang saya buat. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebih materinya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Teti selaku moderator. Terima kasih Ibu. Baik, Pak Yefri, terima kasih banyak atas paparan materinya. Untuk pengadaan langsung ini hampir di semuanya ya Pak ya, diterapkan ya Pak. Baik, dari para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh klik tombol raise hand ya. Sebelum dari peserta, saya boleh bertanya dulu ya Pak. Silakan Sebenarnya Ibu. bukan bertanya ini Pak, tapi sebenarnya lebih ke curhat lah ya Pak. Untuk tadi kan ya Pak, untuk pengadaan langsung yang pertama yaitu dipilih penyedia yang dirasa mampu gitu ya kan Pak. Ya, Yang dianggap saya mampu rasa bukan yang banyak dianggap dialami nih dirasa Pak Ibu. sekarang nih ya Pak, bukan pejabat Hmm. pengadaan ya Pak yang memilih penyedia yang dianggap mampu ini Pak. Datang ke kita itu sudah ada Oke. calon penyedianya gitu Pak. Dan itu yang kadang suka menyebabkan jadinya gagal itu Pak. Karena kan kita kalau kita belum pernah kita nggak tahu ya dalam isi perusahaannya itu. Mungkin Ya. demikian. Nah, untuk itu Oke. bagaimana cara ini ya Pak, cara kita memberi pengertiannya gitu lah Pak kepada PPK atau bagaimana triknya agar PPK juga pada saat menentukan penyedia itu dia sudah bisa menentukan kalau penyedia itu sudah mampu gitu Pak dengan kualifikasi yang sesuai gitu. Baik. Itu dulu ya Pak. Ya, baik Ya, Bu Teti. sambil menunggu Ya, yang jadi lain gini. ya Pak. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, Bu, artinya kan mungkin tadi nih ada pelaku usaha atau penyedia yang mungkin dari sisi PPK ini sudah pernah bekerja di mereka ya, pekerjaan sejenis misalnya sudah pernah nih. Jadi oleh pengguna jasa, oleh PPK mungkin oh ini penyedianya dianggap mampu oleh mereka karena mungkin sudah pernah berkontrak sebelumnya sudah pernah bekerja. Nah, ini kita bicara penyedianya ya. Seperti itu. Mungkin itu rekomendasi Ibu ya. Jadi bukan cuma di tempat Ibu juga di kami juga seperti itu biasanya Bu. Nanti kan ada rekomendasi tuh. Ya, kalau saya sih bilangnya request lah. Kita mau penyedianya ini ya tidak ada masalah, kita silakan saja. Tapi kalau saya prinsipnya gini Bu. Saya akan lakukan pemeriksaan data informasinya dulu. Maka tadi saya gunakan namanya data sikap LKPP. Kan di sikap itu kan kita bisa masukkan tuh NPWP penyedia misalnya akan Ya, muncul data informasi penyedianya. Nah, di situ yang kita lihat, Bu. Yang pertama dari sisi misalnya persyaratan kualifikasi. Oh, memenuhi atau tidak nih SPU-nya, akunnya atau tidak. Terus pengalaman. Kalau kita bicara pengadaan langsung itu kan pengalaman kan subklasifikasi ya. Misalnya ya, kita pekerjaannya pekerjaan pembangunan gedung. Oh, punya tidak dia pengalaman pekerjaan pembangunan gedung, misalnya gedung pendidikan. Punya tidak pengalaman gedung pendidikan. Kalau memang tidak sesuai, saya akan sampaikan kepada BPK bahwa informasi data penyedia yang disampaikan PPK ini belum memenuhi ketentuan. Seperti itu. Atau bisa juga kalau saya biasanya gini, sebelum proses pengadaan, ya tapi ini berani-beranian nih Bu ya. Saya buat surat Bu kepada PPK, surat terkait ketentuan proses pengadaan langsung. Nah, di situ saya sampaikan tuh syarat-syarat pemilih penyedia itu seperti apa. Nah, itu saya sampaikan. Jadi sebelum proses, PPK-nya udah tahu duluan nih, oh syarat penyedia seperti ini nih. Kalau mungkin PPK-nya ada ingin menyampaikan satu penyedia, paling tidak PPK-nya udah tahu, oh penyedianya harus memenuhi syaratnya seperti ini. Nah, seperti itu sih Bu. Nanti kan kita tidak bisa membatasi, oh tidak. Ya memang
memang kalau kita Iya, bicara pengadaan langsung ini, itu hak prerogatifnya pejabat pengadaan yang mengundang kan. iya. Pejabat pengadaan mencari informasi, pejabat pengadaan mengundang penyedia dianggap mampu, ya itu memang haknya pejabat pengadaan, Bu. Benar, seperti makanya kalau ada misalnya apa penyampaian dari pengguna jasa, ya tadi saya sampaikan kalau ada penyampaian seperti itu ya sudah kita kembalikan ke regulasi. Apakah penyedia yang disampaikan oleh pengguna ini memenuhi tidak persyaratan yang ditetapkan di dalam dokumen? Kalau memang tidak ya kita sampaikan bahwa penyedia tidak memenuhi. Seperti itu sih, Bu. Iya. Baik, mungkin itu tadi bisa juga ya Pak dengan bersurat dulu ya Pak ya ke PPK-nya ya Iya, nanti memberitahu kita syarat ya itu paling ya. enggak PPK-nya kita buatin, kita kasih informasi lah. Ini loh syarat-syarat Ya. pengadaan langsung itu ini. Nah, seperti itu lah, Bu. Jadi paling enggak PPK tahu nih. Jadi dia saat memilih penyedia, PPK memilih penyedia, dia tahu oh penyedianya harus memenuhi ketentuan ini. Seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Kalau selama ini saya Ya, cuma ini aja di surat permintaan pemilihan PPK itu, PPK dia mengirimkan surat ke saya ya Pak, permintaan pemilihan. Di situ dia ya. melampirkan tuh nama perusahaannya. Sekarang saya begitu sebagai Oh, penguatan oh saya company, gitu. Iya, company profil ya, seperti itu ya. iya, sekarang Iya. begitu, tapi dia jadi lampiran dari itu ya Pak, surat permohonan Ya, ya, pemilihan gitu. saya pun sama Bu. Misalnya PPK menyampaikan company profil gitu ya, pelaku usaha. Saya tetap masuk ke sikap LKPP dulu. Saya akan cek dulu sesuai atau tidak nih. Jangan siapa tahu data company profil ini tidak tercantum di sikap LKPP-nya. Memang Karena kan begitu Pak mengundang pajaknya. ini kan sikap LKPP-nya gitu. Kita mengundang Iya, penyedia pengadaan langsung itu kan sikap LKPP dasarnya kan gitu tuh. iya, Kita betul Pak. pembuktian pun sikap LKPP. Nah, tetap saya cek ke situ. Kalau memang di situ tidak ada, ya saya akan kembalikan lengkapi dulu sesuai data Iya. sikapnya kan seperti itu. Ya. Baik Ya, Pak, terima biasanya kasih seperti Pak itu. atas, jawabannya. Udah ada yang bertanya Pak Hmm. dari Pak Sudirman. Kepada Pak Ya, Sudirman dipersilahkan. Pak. Terima kasih Bu Teti. Ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Dari Waalaikumsalam. mana Pak? Makasih Bu Teti dengan Pak Jepri. Saya Pak Sudirman Ya, dari UKPBJ Ketapang, Kalbar. Ya. oke, mantap nih, Pak. Iya, Pak. Selamat sore Pak Jepri. Sore Pak, sore Pak Dirman, sore. Gimana Pak, kabar Pak? Iya, Alhamdulillah baik Pak. Izin Pak Jepri, mungkin Iya Pak. tadi Bu Teti terlalu jujur ya kali Pak Jepri ya. Iya Pak, memang serba salah. Karena udah Kurang. ngomong duluan Pak, curhat Pak. Ya, Bukan jadi ngomongnya tadi saya bukan nanya, tapi curhat Pak. betul betul. Ya. Kurang lebih sama Bu, semua daerah juga ada yang seperti itu. Iya, Alhamdulillah sama Bu. mungkin. Ah, ya. Jadi ah, kadang-kadang terlalu jujur jadi salah juga ya Pak Jifri. Iya, ya, iya. Iya, makasih Pak Jifri dengan Bu Teti juga sekedar kita istirahat mungkin saya Pak Jifri salut banget saya karena setelah melihat presentasi Bapak dan saya langsung melihat ke Excel kertas kerjanya lengkap sekali nih Pak Jifri. Iya, Ya, lengkap rapi banget ya banget. Pak. Iya, Saya takut malah tidak bisa menjalani semuanya Pak. betul, 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 betul. Udah melihat satu persatu tadi Bu. Dengan di bulan puasa ini beliau berbagi untuk kita, untuk panduan lagi, untuk panduan kerja teman-teman pejabat pengadaan. Hmm, Saya kalau ngikutin seperti ini rasanya kok aku yakin aman lah pejabat pengadaan ini kayaknya Bu Teti ya. benar Pak. Iya Makasih, betul. makasih Pak, makasih Pak Jeffrey. Memang selayaknya seperti inilah maunya kita semua di insan pengadaan. Cuman saya yang masih agak ini Pak. Pertama pertanyaan saya Pak Jeffrey, kalau di Kuta itu biasa review tuh bisa selalu terlaksana enggak Pak tatap mukanya? Oke. Nah, ya. Kalau saya sih gitu Pak, kalau misalnya ya artinya kan kita kembali ke PPK-nya, saya undang Pak PPK misalnya. Ya. Kalau PPK-nya misalnya tidak ada kesibukan, ya kita lakukan tatap muka, Pak. Tapi kalau misalnya tadi kan saya bilang tuh ada review secara tatap muka tanpa tatap muka kan gitu tuh. Nah, kalau kita Bapak Ibu mungkin yang ada pernah pelatihan kompetensi pejabat pengadaan, gitu ya, atau di Ya. modul modul pemilihan level 1, level 2, Level level 1. 3 itu ada, Pak. Tata cara review itu ada dua.
tatap muka tanpa tatap muka kan gitu tuh. Nah, Ya. makanya kalau saya biasanya saya itu lebih banyaknya sih Pak, saya tanpa tatap muka saya akui karena mungkin PPK juga sibuk. Tapi setelah itu Pak, dokumen berita acara review itu saya kirimkan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Nah, tetap saya lakukan reviewnya dulu Pak. Gitu. Jadi kalau PPK-nya ada waktu bisa review ya kami tatap muka Pak. Seperti Ya. itu. Makasih Pak Jepri, saya salut nih Pak Jepri kalau memang seperti ini udah terlaksana di Kutai. Aduh, angkat tangan saya Pak. Eh, Jangan Pak, menyerah dulu, Pak. iya, enggak, kita kita ngikuti Pak Jepri Bu Teti, harus bisa nih Iya, ngikutin. harus Ya, bisa. ah. Ya paling nggak Cuman tanpa tatap muka lah Pak bisa ya mungkin. karena jujur Pak Jepri kadang-kadang seperti yang sampaikan Bu Teti, kadang-kadang yang memang kami juga acuannya seperti yang Pak Jepri saya sependapat acuan kita sekarang ini sikap lah ya. Walaupun Iya seperti Pak. yang sampaikan Bu Teti tadi ternyata nama penyedianya sudah ada diberikan Pak itu Pak. Benar. Iya, Benar. tapi tetap kita ini seperti yang Pak Jeffrey sampaikan tadi. Saya mungkin dari sisi di UKPBC-nya Pak, tadi Pak Jeffrey menyampaikan yang menurut saya cukup rapi ya, tapi saya ingin bertanya aja Pak, kerapiannya sampai seperti itu contoh ya. Kami kan kalau di Kabupaten Ketapang itu sekarang ini karena masih keterbatasan JF-nya, jadi pihak pengadaan terutama di dinas seperti PU dengan Perkim itu masih personil lainnya yang ada Benar. di sana, Pak. Saya Benar. kalau melihat tadi terbetik karena mungkin ada tanya dengan mekanisme pemantauan lah mungkin barangkali Pak Jeffrey ya. Yang Bapak tembuskan tadi ke Kepala UKPBJ itu memang selalu dari semua ribuan paket Kak, Pak. Lalu kami di Ya. UKPBJ ini mungkin saya yang kurang Kak atau bagaimana ya di Ketapang nih. Kami terkadang hanya memantau dari pelaporan yang ada di sistem aja, Pak. Kalau umpamanya BA hasil pemilihan langsung seperti itu tadi yang Bapak sampaikan ke KPBJ itu jujur di Kabupaten Kerawang kami ini belum berjalan sebagaimana mestinya, Pak. Maksud saya sebenarnya kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kita akan tahu nih dan sekalian memantau kinerja daripada pihak pengadaan kita yang notabene nanti kan menjadi tersentralisasi nih. Walaupun sekarang masih dengan keterbatasan JF di bawah sesuai ketentuan itu ya. Nah, tapi saya lihat intinya saya Pak Jeffrey angkat tangan nih. Benar-benar saya hari ini agak merasa terbantu dan termotivasi kembali bagaimana kami memperbaiki pelaksanaan pengadaan langsung khususnya di pekerjaan konstruksi Pak Jeffrey. Mungkin kurang lebih seperti itu gambaran Baik. pertanyaan saya Pak. Mungkin mohon pencerahan. Baik Pak terkait tembusan Pak yang laporan. Kalau saya sih ya karena kami kan di kami juga gitu Pak masih ada mungkin apa pejabat pengadaannya yang bukan dari UKPBJ Pak ada. Ya semestinya kalau kita bicara tembusan ini kan Pak saya bicara tentang peraturan LKPP tentang pelaku usaha Pak, pelaku pengadaan mohon maaf. Itu kan ada Iya, Pak disampaikan kalau tidak salah perlen 7 ya. Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan kepada dengan tembusan kepala KPBJ. Kan itu ada Pak di peraturan itu. betul, Itu yang saya betul. gunakan Pak, bahwa Cuman maksud saya, pejabat cuman, pengadaan itu wajib melaporkan dengan tembusan kepala UKPBJ. Kan ada tuh di peraturan cuman maksud LKPP saya Pak tentang Jeffrey, tentang pelaku pengadaan ada itu Pak. ya, Pak Klausul Jeffrey, itu muncul. Pak Jeffrey, Ya, maksud saya benar ternyata di Pak. kami Ya, sama sekali loh Pak. Maksud saya kalau di Kutai sudah ya. sudah Pak. Mungkin saya sendirian gitu. Tapi tetap ada teman-teman yang lain yang yang apa ya ini kan sebenarnya kami lebih ke lingkup yang fungsional Pak ya kalau teman-teman di Ya, fungsional mungkin ada beberapa yang standar dokumennya sama dengan yang saya buat Pak. Nah tapi kalau ya. teman-teman di luar ya kami cuma selama ini cuma sebatas mengingatkan saja Pak. Kalau Mm-mm. teman-teman dari misalnya bukan dari JFPBJ, bukan KPBJ, masih dari OPD, kami bisa mengingatkan bahwa untuk pejabat pengadaannya, tolong sampaikan laporan berita acara hasil pemilihan tembusan kepada kepala UKPBJ. Karena ada ketentuan yang mengatur. Makanya Pak, kalau kita bicara perpres, itu kan jelas Pak, berkedudukan di UKPBJ. Betul. Dalam hal dikecualikan hanya PPK yang berkedudukan di luar. Kan semestinya seperti itu tuh. Kalau kita Iya, bicara runut regulasi kan, kalau iya. di Perpres 16 kan PPK dan PP dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Tapi kalau di Perpres 12 itu kan hanya PPK yang tercantum dapat berkedudukan di luar. Secara regulasinya, hierarkinya kan otomatis PP-nya itu kan dari pejabat pengadilan itu dari UKPBJ, Pak. Nah, kalau di kami pun, Pak,
kalau untuk menetapkan pejabat pengadaan, kita ada namanya rekomendasi dari Kepala UKPBJ, Pak. Mungkin di tempat Pak Sudirman sama juga. Misalnya OPDA nih, mau mengangkat personil mereka. Mereka harus Ya, bersurat ke kami dulu, Pak. Nanti dari Kepala Bagian mengeluarkan rekomendasi, baru dia bisa diangkat sebagai pejabat pengadaan. Nah, iya, itu benar sebagai seperti itu. filternya sih, Pak. Jadi dia tetap melaporkan hasilnya kepada yang memberikan rekomendasi, seperti itu. Ya. Tapi belum semuanya juga bisa berjalan optimal, Pak. Enggak, Pak. Saya akui nggak semuanya bisa berjalan optimal ya. Ini kan kalau saya sih kertas kerja saya seperti ini gitu. Monggo mau diimplementasikan ya syukur-syukur bisa diimplementasikan sih. Karena ketentuan itu kan mengatur Pak bahwa pejabat pengadaan itu melaporkan hasil pengadaan dengan disampaikan tembusan kepala UKPBJ itu ada ketentuannya kan seperti itu. Iya, Seperti iya itu Pak. Pak Dini. Ya. Izin Bu Teti, satu lagi Bu Teti boleh ya? Ya, ya Coba saya nggak mau Pak, silakan. silakan. Ayo Pak, Nanti kita dilanjut sama ngobrol. yang di chat. Iya, makanya kalau kita Bu Teti kayaknya nggak tahu lah ya kalau Kerawang ya. Kalau Ketapang nih kalah jauh kayaknya Bu dengan Semangat Pak, berubah. Kalau kertas Iya, kerja di kami memang nggak terlalu berbeda jauh. Masalah tembusan saya bentuknya rekap Pak, karena satu itu paketnya banyak gitu kan Nah, Pak. Kalau bikin saya boleh bentuknya Bu. rekap Kalau rekap laporannya Pak. juga boleh. ribuan soalnya Bu ya. Kalau di rekap semua ribuan tuh. Ya, konstruksi Banyak di kami paketnya Bu ya. ya, konstruksi di kami aja kurang lebih Pak Jepri 1.500-an. Nah, boleh Pak, kalau seperti kata Ibu Teti, mungkin laporan ke Kepala UKPB-nya rekapan saja silahkan, Ya, monggo Pak. nggak masalah sih Monggo, untuk monitor. monggo digunakan seperti apa baiknya. Gitu. Yang penting Ya, tetap dilaporkan kan, seperti itu tuh. Mau ya, rekapan, mau per paket, ya. Enaknya gimana kan, seperti itu Pak. ya. Satu lagi Pak Jepri mungkin sharing-sharing nih dengan Silakan Pak. terkait kebijakan kebijakan pemerintah saat ini terkait TKDN ya Pak ya. Iya, Ya, mungkin kemarin kami agak membedah sedikit Pak dokumen PL-nya karena memang walaupun mengutamakan produksi dalam negeri gitu ya. iya, Mungkin sudah ada di poin-poin yang pengadaan langsung itu kan agak sederhana tuh Pak. benar Pak. Ya, kalau yang di tender kan agak lebih detail ada sampai preferensi harga gitu ya. Iya, Terkait komitmen TKDN ini Pak Pri, eh, model ada tambahan dokumen nggak Pak? Atau Bapak ngedit sedikit di dokumen PL-nya terkait karena kan ketika berkontrak dalam bentuk SPK, komitmen TKDN ini kan tanpa melihat nilai Pak. Kita sepakat benar. ya. Tapi kalau untuk Iya, nilai di atas 1M nilai HPS-nya kita memberikan referensi harga gitu. iya, Jadi yang kami sepakati di sini, kami membuat ini Pak Jeffrey, membuat satu lembar apa di dokumen SPK-nya terkait komitmen TKDN ketika berkontrak antara PPK dengan penyedia gitu loh Pak. Jadi dinyatakan tuh setelah dihitung gabungan barang jasanya dihitung komitmen TKDN-nya berapa, itu dibuat satu lembar komitmen TKDN-nya sebagai bentuk tindak lanjut dari Impres 2 tahun 2022 itu, Pak. Maksud saya dengan surat-surat benar. edaran. Eh, Tadi saya belum, mungkin memang bukan dalam konteks itu, mungkin Bapak di spesifikasi teknis tadi Bapak ada membahas sedikit sih. Cuman maksud saya Iya. wujud ketika berkontrak itu kalau di Kutai seperti apa, Pak? Karena kami Nah, teman-teman kemarin kita dengan Pak Paruroji sudah menghitung bagaimana menghitung tkdn pekerjaan konstruksi sudah selesai nih katakan 40%. Itu iya. diwujudkan dibunyikan di mana Pak di SPK-nya kalau di Kutai seperti apa komitmen TKDN-nya untuk pekerjaan konstruksi karena ini kan tidak ada batasan soal nilai sebenarnya menurut saya baik berapapun Benar. wajib kita menyatakan komitmen TKDN-nya berapa di pekerjaan konstruksinya Pak. Mohon pencerahan Pak Jeffrey. Oke, baik Pak Firman. Baik Pak, kalau terkait ketentuan TKDN kan kita tadi saya sampaikan bicara SE 8 ya, 2023 ya. SE LKPP itu tentang afirmasi penggunaan produk dalam negeri. Itu kan disampaikan Pak bahwa PPK mencantumkan pemenuhan produk minimal, produksi dalam negeri minimal di dalam spek atau KAK kan gitu Pak. Ya, Ya kan ada tuh di dalam SE 8 LKPP itu kan ada kan PPK wajib mencantumkan pemenuhan produksi dalam negeri minimal di dalam spesifikasi teknis atau KAK untuk pekerjaan konstruksi ya SE 8 2023. Nah, maksud saya itu seperti ini Pak. Jadi di dalam tadi memang Bapak benar. Artinya sebenarnya kan kewajiban perhitungan TKDN ini kan ada di konsultan perancang Pak. betul.
Nah, kita bicara lagi nih SE8, konsultan perancang wajib menghitung nilai komponen dalam negeri minimum pekerjaan konstruksi. Nah, itu kan artinya kan sebenarnya produk ini nih hasil ini sudah ada Pak dari konsultan perancang. Inilah yang disampaikan di dalam spesifikasi teknis. Nah, tugas kita pejabat pengadaan hanya memastikan saja Pak, mereview saja. Kalau bicara preferensi, saya sampaikan kita tidak ada preferensi dulu pekerjaan konstruksi Pak. Jangan dulu preferensi pekerjaan konstruksi. Nanti mungkin di perubahan NDP nanti baru ada tuh Pak preferensi pekerjaan konstruksi. Untuk sementara ini belum ada dulu Pak preferensinya untuk pekerjaan konstruksi. Mau itu tender pun gitu Pak. Jadi untuk pekerjaan konstruksi itu belum dulu preferensi harga. Kita ini cuma hanya memastikan Pak, apakah pemenuhan penggunaan produk dalam negeri minimal sudah diperhitungkan oleh PPK di dalam spek. Nah, seperti itu ya. Seperti itu Pak. Nah, terus tadi Bapak sampaikan bagaimana implementasinya. Nah, biasanya kalau saya Pak, implementasinya saya cuma sampaikan ke PPK, sampaikan ini di dalam hak tanggung jawab dari pelaku usaha di dalam lampiran SPK. Nanti ditambah saja kalau tidak ada. Artinya wajib memenuhi pemenuhan produksi dalam negeri minimal sesuai yang ditetapkan. Dan seperti itu tuh wajib melaporkan capaian penggunaan produk dalam negeri. Mungkin dalam bentuk tabelisasi misalnya. Nah, misalnya tabel nih apa artinya bahan materialnya menggunakan TKDN berapa, sudah memenuhi atau belum, personilnya seperti itu, peralatan sewa misalnya, apakah Ya. produk dalam negeri digunakan orang dalam negeri atau produk dalam negeri penggunaannya dalam negeri milik sendiri, kan itu seperti itu Pak, penggunaan minimalnya. Ya tadi Pak, kalau saya juga ada dampingi satu, tapi ini proses tender Pak ya, dampingi satu dinas, itu kami cuma sampaikan di dalam syarat-syarat khusus kontraknya Pak, kewajiban penyedia untuk memenuhi capaian produksi dalam negeri minimumnya. Ya nanti dengan laporan capaian TKDN kan seperti itu tuh. Dengan berdasarkan TKDN yang sudah kita buat. Paling tidak minimalnya sesuai yang sudah kita buat kan seperti itu Pak. Betul, betul. Ya, Eh, seperti itu sih ini Pak. Pak Tapi Jepri kalau mungkin memang lebih enaknya sih ya tadi Pak, bahan materialnya itu kita udah tetapin. Jadi penyedia itu udah tahu kan. Jadi komitmen TKDN-nya itu kan nyampainya pasti pasti kesampai Pak kalau kita buat. Yang penting di dalam spek itu tadi udah tuh bahan bangunan konstruksinya udah terjabarkan. Misalnya bahan bangunan wastafel, misalnya merek A, tipe apa yang kita udah tetapin TKDN. Jadi penyedia itu kan enak Pak maksudnya. Seperti iya itu Pak sih Pak. Jepri maksud maksud saya Pak Jepri udah betul sih. Cuman kan ketika kita selesai menghitung TKDN-nya kan kan artinya Mm-mm. ketika PPK berkontrak itu Pak maksud saya dia kan berapa persen katakan gitu ya. Katakan 40% gitu ya. Jadi Iya, sesuai dengan yang Pak Jepri sampaikan tadi, memang kita juga sangat senang Pak supaya penyedia tidak sembarang mengganti umpamanya kerannya tadi American benar. Standard, katakanlah yang produk dalam negeri yang sudah kita sepakati, tiba-tiba tidak semena-mena saat ini mengganti seperti itu kan gitu Pak ya, dengan yang lain yang mungkin Benar. TKD-nya lebih rendah malah. Jadi komitmen yang di awal itu sudah tidak sesuai. Jadi kami ini Pak Jepri, apakah mungkin agak terlalu saklek atau gimana ya? Kami menghitung dulu Pak di pekerjaan itu tentu saja sesuai dengan rantai pasok yang ada di Ketapang sih sebenarnya Pak. Itu pun nanti Iya, kaitannya dengan Kepmen 602 ini kan kami juga masih belum bisa memenuhi nih kalau di benar. Ketapang karena ada kaitannya dengan rantai pasok. Cuman maksud saya kalau di Kutai itu tidak dikomitmenkan di awal Kak Pak. Komitmen TKDN dalam pekerjaan ini disepakati dengan penyedia setelah dibahas semua yang sudah disepakati barang-barang bahan material yang ber-TKDN tadi, maka didapatlah angka akhir itu mengatakan 45%. Komitmen Mm-mm. TKDN dalam pekerjaan rehab eh, katakan rehab sekolah ini adalah 45% gitu. Enggak dinyatakan seperti itu Kak Pak di Bisa Pak, teman-teman. kita nyatakan itu berarti pada saat rapat persiapan tanda tangan kontrak kan gitu tuh. Betul, betul. Maksud saya Bisa begitu. kita jabarkan di situ ya boleh Pak. Saya udah pernah jabarkan seperti itu juga. Artinya penyedia kan tentu juga tidak tahu kan komitmen kita ini berapa. Tapi pada saat rapat Betul. persiapan kontrak itu kita jabarkan nih bahwa komitmen kita khusus KDN itu seperti ini loh. Dari biaya bahan material seperti ini, misalnya kan ada macam-macam tuh produksi jasa seperti ini perhitungannya. Nah, kita jabarkan Pak, boleh Pak. Jadi penyedianya tahu, termasuk bahan. Ya sebenarnya saya bilang memang sih kendala kita di TKDN juga itu sih Pak. Saya kemarin juga pernah memperhitungkan tuh gitu apa PPK ini seperti bahan bangunan tidak bisa spesifik menetapkan Pak. Ini bahan bangunannya apa? Karena bentuk kata Bapak lantai pasoknya yang harusnya dilihat. Makanya Iya. ini kan sebenarnya analisis penguatannya ada di konsultan perancang Pak. Kira-kira lantai pasok barang ini yang memenuhi itu yang mana kan seperti itu sebenarnya tuh.
harusnya. Ya, tapi saya sepakat Pak, kalau memang bisa pada saat rapat persiapan tanda tangan kontrak ini dijabarkan Pak. Ya mungkin Pak Jeffrey jujur kalau di Kutai mungkin semua konsultan ya Pak ya. Ada juga enggak Pak? Ada juga Nah yang makanya memang enggak, konsultannya sendiri kurang anu Pak, betul enggak maksud saya kurang. jujur jujur Pak Jeffrey kami dengan teman-teman teknis di Dinas PU contohnya Iya. terpaksa kami yang bertukar pikiran saling sharing berbagi dengan tim teknis perencananya di sana Pak karena rata-rata pekerjaan PLD kami itu tidak melalui konsultan gitu. Jadi tim teknis mereka saja Oh, yang mandiri ya. Ya, ya, ya. ya Ya, berarti akhirnya ya nggak bisa bicara dari tugasnya konsultan perencana jadinya Pak iya, gitu loh iya. maksud saya. Sama sih Pak, sepakat. Saya juga malah saya di sini Pak kemarin bukan pengadaan langsung Pak, tender. TKDN-nya saya Ada hitungkan Pak. oh iya kami pun ada juga Pak yang Jadi, tender pun iya, bukan jadi konsultan ya mau perencana. tidak mau itu tugas Mau kita nggak mau sebagai tim ya teknis jadinya nggak Pak, mau yang termasuk akhirnya spesifikasi membantu termasuk BPK menghitungkan. iya. Pak Jepri, kalau di sana rantai pasoknya rata-rata barang bahan material bangunannya memang sudah ber-TKDN ya, Pak? Banyak, Pak ya? Hampir sebagian ber-TKDN Pak. Ya, Oh gitu ya. kita kan Nah, rantai karena pasoknya bisa dari paling terdekat Balikpapan bisa Pak. oh gitu. Nah, kita juga rantai pasok seperti kalau kami di Kutai ke Samarinda dekat. Ya kalau seperti contoh Pak, misalnya kita bicara semen ya tipe A, misalnya tipe merek merek A gitu yang memang udah di website udah ada ber-TKDN. Ya kita coba cari rantai pasok di sini, sebagian sih ada Pak. Bagian ada Makanya ya. saya kemarin juga memperhitungkan TKDN, saya nggak fullin Pak. Saya cuma bahan material yang saya pastiin ada saja. Itu saja yang saya TKDN kan komitmennya. Kalau kita Betul. mau ambil semua Pak, ya mungkin keteteran pekerjaan, kasihan penyedia juga Pak bekerjanya seperti apa. Jadi yang memang bisa memenuhi rantai pasok, itu saja yang saya masukkan komitmen TKDN. Ya, sepakat Pak Jepri. Tidak semua sih Pak, saya masukin ke TKDN gitu Pak. Ya, sama juga Pak. Kami juga harus membaca situasi pasar soalnya rantai pasoknya seperti Benar apa. Pak, iya. Kalau Ada kita kendala paksain dan buat ini kan TKDN semua, kasihan, kasihan. Ya, memang sih kita komitmennya mau itu kan Pak, cuma kita kendala di pekerjaan sih kita katakan. ya. Makasih Pak Pak, Jepri. maaf izin. Udah ya. Baik, Ya, makasih. baik Pak Makasih Pak Sudirman, terima kasih Sudirman Pak. yang bersemangat. Bapak Sudirman dari PUPR kayaknya ya Pak. Dari Iya. UKPBJ-nya Bu, Oh, dengan sering UKBJ-nya. bergabung Baik. dengan PU. Ya. Pak, izin saya mau menyampaikan pertanyaan yang ada di chat ya Pak ya. Udah ada beberapa antrian nih Monggo Pak. Bu, Ya. monggo. Dari yang pertama dari Pak Aryo, Pak, izin bertanya negosiasi harga dan teknis apakah wajib dikerjakan atau kebutuhan? Mohon pencerahan. Jadi gini, kalau kita bicara ketentuan, negosiasi harga itu kan ada di yang pertama ya, seleksi jasa konsultansi badan usaha, itu wajib negosiasi harga. Penunjukan langsung, itu wajib negosiasi harga. Ini kita bicara perpres ya. E-purchasing, wajib negosiasi harga. Dan terakhir tuh, pengadaan barang jasa dengan nilai sampai 200 juta dalam bentuk SPK. Nah, jadi kalau Pak Aryo, kalau untuk negosiasi teknis di pengadaan langsung, itu wajib Pak, harus dilaksanakan. Sementara kalau kita buka pun di sistem SPSE ya, kalau kita bicara SPSE itu yang muncul kan klarifikasi dan negosiasi, nggak ada bahasa pembuktian di situ. Malah yang muncul itu klarifikasi negosiasi jadwalnya. Jadi wajib Pak kita laksanakan. Terlepas harganya nggak turun itu nggak ada Pak. Nego itu nggak mesti turun harganya. Selama memang harganya bisa dipertanggungjawabkan, monggo Pak. Cuma klarifikasi itu wajib. Nah, kenapa di pengadaan langsung pun wajib klarifikasi? Tadi saya sampaikan, kalau di tender, SKK personil itu disampaikan pada saat serah terima lokasi atau personil. Tapi di pengadaan langsung, SKK itu dibuktikan saat klarifikasi. Nah, jadi klarifikasi ini perlu. Kita mau membuktikan salah satunya itu SKK personil manajerial yang ditawarkan. Jadi gitu, Bu Devi. Artinya wajib, Bu. Bukan sesuai kebutuhan. Ya memang ketentuan Memang pengadaan wajib. langsung harus ada negosiasi. Ya. Gitu. Pak Aryo, semoga diharapkan sudah sesuai jawabannya. Yang kemudian dari Pak Joni Mar, Pak, dari BPBJ Kota Pangkal Pinang. Mohon dibantu Pak dasar aturan yang menyatakan bahwa pengadaan langsung secara elektronik adalah wajib. Jadi gini Pak, kalau kita bicara wajib elektronik, ketentuan itu di Perpres kan ada Pak, Wajib. ketentuan tentang sistem pengadaan secara elektronik. LPSPSE, artinya LKPP mengembangkan sistem yang digunakan seluruh Indonesia kan gitu tuh.
Kalaupun toh kita menyatakan tidak wajib, sekarang ini kan semuanya itu Pak. Terus kemarin saya lupa, nanti saya coba cek kemarin lupa ketentuan LKPP itu, artinya sekarang itu didorong semuanya ke elektronik. Artinya tidak lagi secara manual. Tapi kalau bicara ketentuan wajib tidak, di Perpres muncul Pak terkait SPSE, sistem pengadaan elektronik. Itu aja sudah menegaskan sebenarnya bahwa kita ini didorong untuk elektronik. Makanya tadi saya juga sampaikan gini Pak, saya pernah ditanya, boleh nggak pengadaan itu tanpa SPSE? Ya sebenarnya sih kalau kita bicara itu, kalau memang urgen tidak bisa di SPSE kan monggo. Tapi kalau saya bicara SPSE, lebih enak saya pakai SPSE. Contoh sederhananya, koreksi aritmatik. Saya nggak perlu koreksi secara manual. SPSE sudah mengkoreksikan sendiri aritmatiknya. Saya nyari data penyedia, saya nggak perlu nyari secara manual. Sikap sudah punya, kan seperti itu. Dan yang penting, Pak, kenapa sekarang SPSE kita kembali ke pengadaan barang jasa, Pak? Tujuannya, Pak, mengembangkan pengadaan secara elektronik. Kita bicara kebijakan, Pak, mengembangkan e-marketplace. Terus kita bicara lagi prinsip pengadaan, akuntabilitas, transparansi, Pak. Artinya dengan kita melaksanakan secara elektronik, kita mencapai tujuan kebijakan prinsip itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau yang ditanya, kalau bicara spesifik menyatakan bahwa pengadaan wajib secara elektronik tidak ada, Pak. Tidak ada spesifik menyatakan seperti itu. Tapi dengan implementasi yang ada sekarang didorong semuanya melalui e-marketplace, makanya di dalam tujuan kebijakan pengadaan itu ada namanya mengembangkan e-marketplace, Pak. E-marketplace itu isinya apa? E-katalog, toko daring, pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini salah satunya apa? Pengadaan langsung di dalam situ. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ibu Betty ya. Ya, mungkin Pak Sulono sudah ini. Pak Lebih Jonimar tadi enak, Pak. pertanyaannya. Lebih Sama enak sesuai secara pakai SPS, ya, Pak. SPSE, Pak. Ada surat edarannya juga kan ya, Pak ya, yang nomor 18 tahun Benar. 2020 tuh ya. Iya, nah itu nomor 18 benar, saya lupa tuh. Itu kan wajib kan mendorong Iya. SPSE. Nah, ini Pak pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dari Pak Sulono, untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan 50 juta dan jasa konsultan konstruksi sampai dengan 25 juta, penyedia hanya menyampaikan surat penawaran dan penawaran harga. Pertanyaannya, apakah tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis tidak dilakukan? Dan bagaimana bentuk dokumen pemilihan serta kertas kerjanya, Pak? Demikian, Pak Yepri. Baik. Baik, benar Pak, saya sepakat sesuai Perlem 12 ya, Ya, LKPP ya, lampiran 2 ya. Kalau pekerjaan konstruksi sampai 50 juta itu hanya menyampaikan surat penawaran dan penawaran harga ya. Kalau 25 juta penawaran biaya harga. Nah, saya sepakat Pak. Jadi gini Pak, kalau di kertas kerja saya itu, saya cuma sampaikan di lampirannya 2 saja Pak. Di evaluasinya itu cuma administrasi dan harga saja, harga. udah. Teknisnya saya enggak. Teknisnya itu saya enggak cetak. Malah kalau kemarin itu saya garisin saja teknisnya. Tapi di dalam dokumen saya sama Pak. Di dokpilnya tolong diingat. Kalau saya gitu di dokpil, syarat teknisnya saya hilangkan juga. Jangan sampai nanti pengadaannya 50 juta, Bapak tadi sampaikan bahwa memang sepakat 50 juta itu kan tidak perlu syarat teknis tuh, Iya, ya Bu ya. Ya, iya, tapi di dokpilnya nanti muncul, apalagi di iya, IKP ketentuan evaluasi, ada evaluasi teknis. Kalau saya gitu Pak, kalau di IKP di dokumen pemilihan terkait syarat teknis saya hapus semua dulu. Jadi nanti saya selaraskan dengan kertas kerjanya. Di kertas kerjanya pun berita acara evaluasi teknis saya nggak ada. Saya cuma berita acara evaluasi administrasi dan harga saja. Seperti itu Pak. Nah, bentuk dokumen pemilihannya seperti itu, Pak. Nanti di sama dokumen ya. pemilihan itu sama, cuma kalau terkait ketentuan syarat di IKP itu Evaluasi. yang pertama syarat teknis itu hilangin. Terus ketentuan terkait dokumen penawaran penyedia itu kan ada salah satu tuh yang disampaikan Iya. dokumen teknis hilangin. Terus ketentuan evaluasi terkait evaluasi teknisnya hilangkan, Pak. Jadi kita nggak munculin itu seperti itu. Cuma tetap nanti pada saat klarifikasi teknis, penyedia menyampaikan SKK personilnya. Tetap tuh ketentuan itu kita tidak hilangkan. Tetap nanti dipakai. Cuma ketentuan evaluasinya, khusus evaluasi teknisnya, kita nggak gunain, Pak. Nanti Bapak bisa delete atau Bapak bisa misalnya Bapak garis garis tebal gitu ya. Itu tidak dipersyaratkan, monggo silakan. Di kertas kerjanya pun saya tidak evaluasi
teknisnya. Jadi administrasi harga saja. Seperti itu, Ibu. Ya. Untuk Pak Surono semoga sudah terjawab pertanyaannya. Dilanjutkan Pak Joko, Pak. Apakah Ya. mungkin terjadi penawaran di bawah 80%? Apakah juga dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk pengadaan langsung? Silakan, Pak. Kalau memang penawarnya di bawah 80%, Pak Joko, ya nanti kita lakukan kewajaran harga pasti, Pak. Ini Pak Sudirman bisa jawab, kira-kira ada pengadaan langsung yang 80% nggak nawar, Pak? Kira-kira. Gitu. Ya siapa tahu mungkin ada, Pak. Siapa tahu implementasinya ada ya. Itu, Pak. Jadi kalau memang ada penawarnya di bawah 80, ya semestinya kita klarifikasi. Tapi nanti ya ketentuannya agak susah, Pak. Kalau kita pengadaan langsung ini kan, kalau kita klarifikasi di bawah 80, nanti kan sebenarnya klarifikasi kewajaran harga ini kan korelasinya jaminan pelaksanaan ya, Bu. Iya. Kalau dia di bawah 80, jaminan pelaksanaannya 5% nilai HPS, kan gitu Pak ya. Nah, kalau pengadaan langsung kan nggak pakai Kan jaminan nggak ada pelaksanaan, jaminan. Iya. dikecualikan kan. Nah, kita agak susah nanti. Mungkin dia Sudah kerja, sama tahu harganya ya, Pak? Pak Jepri, mungkin dia kerja nggak mau untung berarti barangkali Pak. Wah, ya nggak apa-apa Pak, kalau memang itu ya Ya, sudah. Itu, Pak. iya. Tapi ya pada prinsipnya kalau memang mau itu harga satuannya timpang, Pak, atau harga satuannya memang kita nyatakan total penawarannya tidak wajar, ya kita wajib klarifikasi kan gitu ya Pak Joko ya. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan janganlah Pak, kalau pengadaan langsung di bawah 80 Pak. Kita bingung jaminan pelaksanaannya seperti apa nih. Kalau kita klarifikasi di bawah 80 kan gitu tuh. Ya udah kita nggak pakai jaminan, nggak usah klarifikasi Pak. Memang harga nawarnya segitu. Jadi implementasi kita gini aja kalau pengadaan langsung. Selama dia di bawah HPS, dia diluluskan. Udah, nggak perlu klarifikasi Pak. Tanggung penyedia sendiri ya Pak Sudirman ya. Ya. Gitu ya Pak. Sepakat, Pak. Setuju, Pak. Oke. Lanjut ya, Pak. Dari Bu Widya. Untuk pengadaan full boat Ya. hotel dan acara event pameran, apakah menggunakan metode seperti itu? Itu ya, Pak. Full board hotel. Oh. Nah, ini Bu, kalau kita kan kalau bicara full board hotel itu kan pengadaan Ada dikecualikan ya dikecualikan, sebenarnya. iya. Dan Nah, dikecualikan. itu kembali ke pangsa pasarnya gitu ya. Nah, kalau event pameran itu kan jasa lainnya, Bu, ya, Dari event pameran. salahnya. Nah, kembali lagi, Bu, kalau event pamerannya ini sudah tersedia di e-processing, ya udah kita pakai e-processing saja, surat pesanan ya. Tapi kalau memang event pameran IO-nya ini tidak tersedia di e-processing, mau pengadaan langsung, ya prinsipnya sama. Nanti, tapi kita kembali ke tata cara metode pengadaan jasa lainnya ya. Misalnya Ya. persyaratannya apa nih? Nah, tentu kan berbeda dengan persyaratan teknisnya konstruksi, Bu. Ya udah prinsipnya kertas kerjanya hampir sama saja. Jadi bisa dikembangkan. Nanti coba saya kirim di grupnya kertas kerja untuk biasa yang lainnya ya. Tapi Ya, intinya Bu, boleh kalau nanti full board hotel, pengadaan dikecualikan. dikecualikan kalau hotel Bu. Dikecualikan. Nah, itu Ya. kembali ke ranah hotel saja cukup. Penawaran, negosiasi ya kalau kita bicara ya. Ya. Penawaran, negosiasi, kontrak kan gitu tuh. Kalau bicara Ya. peraturan pengadaan dikecualikannya. Atau kan sekarang kan hotel juga hampir semua katalog ya. Nggak tahu di Iya, tempat banyak Bapak yang Ibu katalog, udah Pak, katalog sekarang, Pak. belum? Nah, kami juga katalog. Sama, ya gitu Bu. Event organizer juga katalog. Tapi kalau sudah lewat e-processing, ya udah pakai surat pesanan saja kan gitu ya. Gitu ya Bu Ya, Widya ya. Bu Widya. Kemudian pertanyaan lagi dari Uci. Untuk pengadaan langsung konstruksi, apakah wajib berlaku LKK dan SMKK? Wajib ya, Pak. Untuk Wajib tidak, pengadaan Pak? langsung konstruksi, wajib Bu RKK. Wajib kan, Pak? Kita Nggak ada batasan nilai ya, menetapkan, Pak? iya, menetapkan tadi kan saya sampaikan Permen PUPR 10 itu kalau tidak ada batasan nilainya berapa, Pak. Jadi kalau penetapan identifikasi resiko itu harusnya ada. Terus biaya penerapan SMKK, Pak. Biaya penerapan SMKK pun sebenarnya ada. Nah, ini saya coba izin share ya. Bentar Ibu ya. Kalau tadi terkait kertas kerja. Nah, ini Pak, saya coba izin share terkait kertas kerja sama nggak bentar. Di sini ada Pak, saya coba sampaikan di evaluasi teknis, Pak. Berita acara evaluasi teknis. Di sini ada Pak. Nih, ini dokumen SMKK-nya pengadaan langsung, Pak. Ada kebijakan keselamatan konstruksi, ada pengadaan APD, alat pelindung diri dan pelindung kerja, ada IBPRP sederhana, dan ada rambu keselamatan, Pak, serta jadwal inspeksi. Ini keselamatan konstruksi SMKK pengadaan langsung, Pak. Tapi saya tentangkan di sini tidak saya persyaratkan. Nah, seperti itu, Ibu. Saya tentangkan, saya tidak persyaratkan, Pak. Tapi di dalam, mohon maaf sebentar, kalau saya ini contoh, saya coba share contoh, bentar dulu ya. Saya gini, Bu. Saya coba share contoh dopil yang saya buat.
Kalau saya Dokpil, Pak, saya munculkan ada salah satu, Pak. Ini, Pak, dokumen RKK sederhana. Disampaikan penyedia kepada pejabat keterangan kontrak pada saat rapat persiapan. Ini sudah saya informasikan dari awal, Pak. Seperti itu. Dan di dalam dokumen saya, ini Dokpil saya tentang pengadaan langsung, Bapak Ibu sekalian. Di Dokpil saya pengadaan langsung, saya munculkan, Pak, bentuk RKK keselamatan konstruksi pengadaan langsung. Ini saya tambahin saja, Pak, bahwa wajib diserahkan penyedia saat menyatakan pada saat setelah menandatangani SPK. Nah, ini saya contohkan nih, contoh kebijakan keselamatan konstruksinya seperti ini. Terus contoh penggunaan APD, alat pelindung kerja, alat pelindung dirinya seperti ini. Contoh IBPNP sederhana seperti ini. Ini saya sampaikan, Pak, di dalam dokumen pengadaan langsung saya. Seperti itu, Ibu. Nah, tapi tadi kalau ditanya wajib atau tidak, ya wajib, Pak. Termasuk biaya penerapan SMKK juga wajib, Pak, disampaikan. Ada tuh biaya alat pelindung kerja, rambu keselamatan, kan itu ada tuh kalau kita bicara Permen PUPR 10. Jadi kalau ditanya wajib, ya wajib, Pak. Wajib, Ah, wajib itu namanya biaya SMKK. Ada harusnya biaya SMKK, Pak, di dalam pengadaan langsung. Seperti itu. lanjut ya Nah, Pak. ini Izin juga masih 2 menjawab, pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Pak? enggak, ini juga Nggak apa-apa. menjawab pertanyaan Pak Beni ya. Untuk HPS, Ya, PL, pekerjaan konstruksi, tetap harus ditanggung biaya penerapan SMK, ya, ya benar. wajib, Pak. Ada. Ketentuannya mengatur, Kak, di PUPR 10. Ada biaya pelindung, ada biaya apa? Laporan SMKK, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, rambu-rambu, kan itu tuh. Paling sedikit lagi bahasanya di kita ketentuan tuh. Paling sedikit memuat. Nah, berarti kan boleh lebih sebenarnya. Tapi pada prinsipnya harus dimakamkan, Pak. Apakah Excelnya Oke, bisa dibagikan? Bisa, Pak. Nanti saya ya. bagikan, Pak. Sebelumnya ini ada lagi ya Pak tadi? Oh, udah Excelnya dibagikan itu ya Pak? Sebentar. Ada Ya, dari Oh, minta yang buat pekerjaan yang lainnya Pak, barang, jasa ya. jasa lainnya. Ada Nanti, tidak nanti katanya saya Pak? kirim di grup MSTC ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya dalam Yang pengadaan terakhir langsung. apa tadi ya? Sebentar. Oh, ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hanya Inyoman satu nih, Bu. lagi ya nih. Pak Inyoman Astawa ya Pak? Iya. Izin bertanya Pak Yefri, dalam pengadaan langsung, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Apabila dalam negosiasi hanya harga satuan yang ditawarkan, tidak ada yang melebihi harga satuan HPS, apakah harus harga penawarannya dinegosiasi lagi atau boleh harga penawarannya tetap? Terima kasih. Tadi sudah sebenarnya ya Pak ya? Boleh tetap, Negosiasi. Pak. Tidak mesti Uh, harus turun, Pak. Malah ya, kita tidak harus ketentuan turun. di IKP itu kan negosiasi itu berdasarkan harga satuan berdasarkan harga satuan HPS. Sampai. Kalau di harga satuannya ternyata tidak melebihi HPS atau tidak timpang, ya sudah tidak di negosiasi pun tidak apa-apa, Pak. Dan nego itu kan tidak mesti harus turun, Pak. Selama harganya memang bisa dipertanggungjawabkan penyedia, memang harga perhitungannya sudah jelas, tidak harus diturunkan, Pak. Seperti itu ya. Jadi kalau udah di bawah HPS, ya nggak mesti harus turun. Kan gitu, Bu. Ya, siap. Baik Mohon Pak, bantuan untuk seluruh dokumen bisa di. iya, mintanya semua dokumen nih Pak, minta di-share dokumennya Pak. Nanti saya Contoh sharekan, Bu ya. dokumnya juga. Nanti Iya. siap, Bu Tri, siap. Dari yang lain Materi apakah ada barangkali. tambahan? Dari admin, monggo Pak, ada tambahan nggak Pak? Mana Pak Cukup, admin? Ibu. Oh, Waktunya sudah selesai juga. iya sudah selesai. Eh, ya, terima kasih banyak. Saya sampaikan salam dari Pak Muji. Mohon maaf belum bisa bergabung hari ini Masih karena di memang perjalanan. lagi dalam perjalanan. Eh, Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk Pak Yefri Purnama yang sudah menyampaikan materi dan Ibu Teti yang sudah memandu acara hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Disilahkan untuk ditutup dan Iya, closing statementnya mungkin. iya. Dipersilakan Pak Yefri untuk closing statement dulu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya di samping saya ini ada Pak Dodi dari Kaltara ya. Mungkin Pak, saya nggak lihat ada Pak Dodi ternyata. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian Pak. Bapak Ibu semoga bermanfaat Pak. Nanti sesuai janjinya saya coba share di grup MSTC kertas kerja yang lain termasuk dokumen pengadaan yang lainnya ya Bapak Ibu. Ya, artinya ini kertas kerja yang coba saya sharing Pak. Saya bukan mengajari, bukan apa, hanya sharing saja. Kalau ini pun saya yakini belum sempurna Pak. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin punya lebih sempurna, monggo silahkan Pak, atau bisa jadi ini bahan referensi buat Bapak Ibu juga menyusun dokumennya di instansi Bapak Ibu masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.
Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, Bapak Ibu. Kalau yang wilayah timur udah bentar lagi mau buka, kami juga masih 2 jam nih mau buka, Pak. Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian Pak Dodi. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu sekalian semuanya, saya ingin Makasih Pak Jepri. demikian saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Teti. Ya, terima kasih semua atas atensinya dari para peserta, dari Pak Yefri. Materinya luar biasa dan begitu kita baca, oh ternyata banyak banget dokumennya gitu Pak. Mari kita sama-sama dengan hasil ini kita sama-sama menjadi lebih baik ya Pak dalam proses pengadaan langsung terutama. Amin. Demikian untuk Pak Yefri, jangan lupa janjinya nanti bisa share materinya di Siap, grup nanti siap, sama teman siap. ya Pak. Ya, terima Ya. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.